Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Surbakti, nomor NIM 220404502021. Materi yang akan saya bawakan, evaluasi program bimbingan dan konseling. Baik, materi yang pertama saya akan bahas, pengertian evaluasi bimbingan dan konseling. Evaluasi merupakan suatu tahapan yang dapat dipergunakan untuk melihat keefektifan layanan. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian penilaian terhadap kegiatan dan keberhasilan berbagai program bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam kegiatan evaluasi, upaya atau proses yang dilakukan mencakup mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, efektivitas, dan dampak dari program dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik atau konseli. Baik, materi yang kedua saya akan bahas alur pelaksanaan evaluasi program. Yang pertama, penyusunan rencana evaluasi. Yang kedua, analisis dan interpretasi data. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, penyusunan laporan atau hasil yang dicapai. Yang kelima, pelaksanaan tindak lanjut. Baik, materi yang ketiga saya akan bahas langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan secara jelas, terinci dan terukur. Yang kedua, mempertimbangkan petugas atau personal bimbingan yang akan ikut berpartisipasi. Yang ketiga, mempertimbangkan fasilitas fisik dan teknis yang mendukung program atau layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, meneliti data-data siswa yang dapat digunakan dalam layanan BK. Yang kelima, meneliti catatan atau rekor tentang siswa. Yang keenam, mempertimbangkan sampai sejauh manakah ia dilakukan kerjasama dengan personal sekolah. Yang ketujuh, membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan program yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Baik, materi yang keempat saya akan bahas tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan apakah sudah atau belum diberikan kepada siswa di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan. Yang ketiga, untuk mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program bimbingan yang perlu diadakan perbaikan. Yang keempat, untuk mendorong semua personel bimbingan agar bekerja lebih giat dalam mengembangkan program-program bimbingan. Baik, materi yang kelima saya akan bahas kriteria evaluasi. Mengukur dan menentukan kriteria keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling secara kualitatif adalah dengan kata-kata misalnya, program bimbingan dan konseling layanan informasi tentang obat-obatan terlarang dan narkoba efektif membantu mencegah penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang dan narkoba apabila melalui pelayanan informasi tentang narkoba dan obat-obatan terlarang siswa tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, maka program layanan tersebut berhasil. Baik, materi yang keenam saya akan bahas teknik evaluasi. Evaluasi layanan bimbingan dan konseling dilakukan dengan evaluasi proses atau formatif dan evaluasi hasil sumatif. Dalam evaluasi proses yang dievaluasi adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling
secara keseluruhan, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses untuk meningkatkan kualitas bimbingan. Dalam evaluasi, hasil yang dievaluasi adalah hasil-hasil yang telah dicapai dari pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, materi yang ketujuh saya akan bahas. Keberhasilan program dapat ditentukan dengan 1. Tahap keberhasilan siswa dalam belajar pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi. 2. Aspirasi yang realistik dan menyusun rencana masa depan. Yang ketiga, frekuensi pengungkapan masalah yang mengganggu ketenangan hidup siswa berkurang. Yang keempat, hasil belajar di sekolah lebih baik atau meningkat. Yang kelima, keterlibatan siswa dalam belajar akademik meningkat. Yang keenam, jumlah siswa yang menimbulkan kasus problematis berkurang. Baik, itu tadi materi dari saya. Saya mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.